Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji syukur kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Pada hari ini Jumat sore tanggal 7 Sya'ban 1432 Hijriah, kita duduk kembali untuk menghadiri kajian Islam intensif atau daurah syar'iyah dengan tema khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Pada kesempatan kali ini kita akan menyebutkan 5 interaksi manusia dengan Al-Qur'an dan keutamaan-keutamaannya. Jadi manusia berinteraksi dengan cara yang 5 itu. Di setiap interaksi manusia dengan Al-Quran dengan 5 tersebut semuanya mempunyai keutamaan. Sebelumnya saya ingin menyebutkan penemuan yang sangat menarik yang disebutkan oleh ulama tafsir yang dikenal dengan Ar-Razi. Dia mempunyai tafsir Al-Quran dan tafsirnya namanya At-Tafsirul Kabir. Tafsirnya namanya At-Tafsirul Kabir. Ketika beliau menafsiri ayat di dalam surat Al-Qamar ayat 17, penemuannya sangat menarik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir." Dan sungguh kami telah mudahkan Al-Quran untuk diingat, maka adakah yang mau mengingat? Perkataan atau firman Allah, kami mudahkan, ini yang beliau kupas. Kata beliau, kemudahan di dalam Al-Quran yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan terhadap Al-Quran, kemudahannya, kata Ar-Razi, ada beberapa kemudahan. Yang pertama, sahalnahu lil hifdzi wa lam yakun syai'un min kutubillahi ta'ala yuhfadhu an dhahri qalbin ghairal Qur'an. Artinya, mudah Al-Quran untuk dihafal. Tidak ada satu kitab suci pun yang Allah turunkan dan dihafal selain Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri," dan sungguh kami telah mudahkan Al-Quran untuk diingat. Kemudahan yang pertama yaitu Al-Quran mudah untuk dihafal. Bahkan bukan hanya orang-orang dewasa,
Di pondok-pondok pesantren, antum kalau jalan ke pondok-pondok pesantren tahfidz Quran, itu anak kelas 3 SD sudah selesai hafal Quran. Anak 4 SD sudah selesai hafal Quran, dan itu terbukti. Dan tidak ada kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dihafal selain Al-Qur'an. Luar biasanya penemuannya. Yang kedua, sahalnahu lil-itti'ab haitsu ataina fihi bikulli hikmah. Kami mudahkan Al-Qur'an itu untuk diambil pelajaran darinya, yang mana kami datangkan di dalam Al-Qur'an setiap sisinya pasti ada pelajarannya. Setiap ayatnya pasti ada, kita bisa mengambil pelajaran. Kan masih ingat bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian ketika kita mempelajari surat Al-Kahfi, bukankah banyak sekali pelajaran yang kita dapatkan dari surat Al-Kahfi tersebut? Ini termasuk kemudahan yang Allah berikan kepada Al-Quran untuk kita. Kemudian yang ketiga, ja'alnahu ya'laqu bil qulub wa yustaladzu sama'uhu. Ini yang luar biasa nih, yang mana kata Ar-Razi rahimahullahu ta'ala, kami jadikan Al-Quran itu bergantung hati-hati kepadanya. Orang senang dengan Al-Quran, lezat mendengarkan Al-Quran. Wa man la yafhamuhu yatafahamuhu. Bahkan siapa yang tidak paham, dia akan merasa paham ketika dia mendengar Al-Quran. Coba kita, kalau seandainya imam di Masjidil Haram, baik Masjid Nabawi ataupun Masjid Al-Haram Mekah, imam suaranya bagus, bahkan bukan hanya di situ, di mana-mana ketika kita mendengar orang membaca Al-Quran dan kita tidak paham karena kita orang ajam, bukan orang Arab, kita tidak paham apa yang dibacakan, tetapi kita yustaladzu sama'uhu, kita merasakan kelezatan dengan mendengarnya. Wa man la yafham yatafahamu. Siapa yang tidak paham apa yang dia dengar, maka dia akan menjadi pura-pura paham, seakan-akan dia paham apa yang dibaca. Tidak sedikit orang yang dibacakan oleh imam suaranya bagus, dia membaca Al-Quran, kemudian menangis, para makmumnya juga menangis, padahal makmumnya sebagian tidak paham. Wala yus'amu min sama'i wa fahmi, dan tidak bosan untuk mendengar dan memahaminya. Ada nggak orang setel itu surat Al-Fatihah berulang-ulang, nggak akan bosan. Setel itu juz 30 berulang-ulang, tidak akan pernah bosan. Beda dengan lagu, musik, nyanyian, dangdutan, paling banter 1 bulan, paling lama sudah itu. Bulan selanjutnya akan ada lagi nyanyian yang lain, karena ini sudah bosan. Kecuali nanti diulangi lagi, mungkin setelah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Al-Quran nggak seperti itu. Coba bayangkan, dari mulai semenjak turunnya Al-Quran 14 abad yang lalu, orang-orang tidak pernah bosan baca Al-Quran. Wala yus'amu min sama'ihi wa fahmi. Tidak bosan seseorang mendengarnya dan memahaminya. Wala yaqulu qad alimtu fala asma'uhu, dan tidak ada seorang pun yang mengatakan aku telah mengetahui ayat itu, surat itu, maka aku tidak mau dengar. Enggak ada. Satu muslim pun enggak ada yang mengatakan seperti itu. Meskipun dia paham, saya udah dengar itu ayat, ganti yang lain. Enggak ada. Ini penelitian dan penemuan yang sangat luar biasa yang ditemukan oleh Ar-Razi rahimahullahu ta'ala. Bal kullu sa'atin yazdadu minhu ladzatan wa ilman. Bahkan setiap waktu ketika dia baca Al-Quran, maka akan bertambah kelezatan dan ilmu yang dia dapatkan dari membaca dan mendengar Al-Quran tersebut. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tadi dalam surat Al-Qamar ayat 17, walaqad yassarnal qur'ana lidzikr, dan sungguh kami telah mudahkan Al-Quran untuk diingat. Cuma permasalahannya sekarang, apakah ada yang mau mengingat? Baik, interaksi pertama seorang manusia
terhadap Al-Quran, yaitu dengan mendengarkan Al-Quran. Mendengar aja Pak, dapat pahala. Mendengar Al-Quran dapat pahala. Coba perhatikan sekarang firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 204. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika dibacakan Al-Quran kepada kalian, maka dengarkanlah. Fastami'. Istima' itu beda dengan sama'. Istima' artinya dengarkan, hadirkan hati dan memahami apa yang dibaca. Dengarkanlah dengan seksama kalau bahasa kita. Wa ansitu, dan insat itu artinya mendengarkan bacaan Al-Quran dan meninggalkan seluruh perkataan dan perbuatan yang menyibukkan selain mendengar Al-Quran. Ini beda istima' dengan insat. Kalau insat lebih kepada hati, kalau istima' lebih kepada hati dan insat lebih kepada pekerjaan zahir. Kalau dibacakan Al-Quran kita diam. Ketika kita berbicara, dibacakan Al-Quran, kita stop pembicaraan kita. Itu insat. Kan Al-Quran mengatakan jika dibacakan Al-Quran maka istima'lah. Yang kedua insatlah. Istima' artinya menghadirkan hati, mendengarkan dengan seksama dan memahami apa yang dibaca. Itu istima'. Ini derajat yang paling tinggi dalam mendengarkan Al-Quran. Ada derajat yang kedua, meskipun nggak paham, dia mendengarkan bacaan Al-Quran tersebut dan meninggalkan perbuatan apapun dan perkataan apapun selain mendengarkan Al-Quran. Orang yang seperti ini ganjarannya apa? La'allakum turhamun. Perhatikan baik-baik perkataan seorang tabi Al-Laits rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, "Marrahmatu ila ahadin bi asra'a minha ila mustami'il Quran." Artinya, tidak ada rahmat yang paling cepat mendatangi seseorang dibandingkan seseorang yang mendengarkan Al-Quran. Maksud perkataan beliau ini, rahmat Allah akan sangat cepat datang kepada seseorang yang mendengarkan Al-Quran dibandingkan amalan-amalan lain. Jadi kalau ada amalan, di sini mendengarkan Al-Quran dan semua amalan ini ujung-ujungnya mendapatkan rahmat Allah, maka amalan mendengarkan Al-Quran saja itu sudah mendatangkan rahmat yang paling cepat dibandingkan amalan-amalan lain. Karena di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, la'allakum turhamun. Kemudian kata beliau, wa la'alla, perhatikan ini permasalahan penting. Wa la'alla minallahi wajibah. Dan kalimat la'alla kalau berasal dari Allah itu wajib adanya. Kan di sini Allah mengatakan la'allakum turhamun. Kalau kita terjemahkan secara letterlek bahasa Indonesia, semoga kalian dirahmati. Tapi kalau la'alla itu dari Allah Subhanahu wa taala bukan semoga, tetapi apa? Pasti kalian dirahmati. Hebat enggak? Cuma baca, cuma denger aja. Dengar Al-Quran dibacakan, maka itu pasti mendapat rahmat Allah. Karena Al-Laits mengatakan wa la'alla minallahi wajibah. Kalimat la'alla kalau datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, ini kan yang mengatakan Allah, maka itu hukumnya wajib bagi seorang tersebut akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan yang kedua dari mendengar Al-Quran. Ingat, ini mendengar ya, mendengar saja. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz kalau nggak paham gimana? Maka kita katakan tadi, itu yang disebut dengan insat. Kalau mendengar sambil paham namanya apa? Istima'. Insat adalah mendengarkan dengan seksama dan menghabiskan seluruh perbuatan dan perkataan kecuali mendengar Al-Quran. Tapi kalau istima' menghadirkan hati dan mendengarkan apa yang dibacakan kepada Al-Quran dan memahami apa yang dibacakan dari Al-Quran tersebut. Taib. Yang kedua sekarang, mendengarkan Al-Quran penyebab seorang manusia dan jin mendapat hidayah.
Mendengarkan Al-Quran penyebab seorang manusia dan jin mendapatkan hidayah. Dalilnya surat Al-Isra ayat 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira." Sesungguhnya Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Ini para ikhwah sekalian, keutamaan mendengarkan Al-Quran, memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Ya. Jadi orang yang mendengarkan Al-Quran saja dia akan mendapatkan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Bahkan bukan hanya manusia, tetapi jin pun ketika mendengarkan Al-Quran mendapatkan petunjuk. Dan sebagaimana yang saya katakan, di dunia kita sangat butuh petunjuk. Orang kalau seandainya hidup di dunia, disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala hidup di dunia, kamu hidup di dunia, sudah hidup aja, enggak usah dapat petunjuk, itu akan seperti hewan, lebih bejat daripada binatang. Tapi ketika dia mendapatkan petunjuk, maka dia akan menjadi hamba Allah yang sangat luar biasa, termasuk wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu keutamaan wali Allah adalah orang yang diberikan petunjuk, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi, "Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha." Jika aku mencintai itu, orang itu mencintai si wali itu, maka aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya dia mendengar, penglihatannya yang dengannya dia melihat, tangannya yang dengannya dia mengambil, kakinya yang dengannya dia berjalan. Akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah melihat kecuali yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah mendengar kecuali yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang ingin mendapatkan petunjuk ngapain? Mendengar Al-Quran. Cuma dengar, Pak. Apalagi sampai istima', sampai mendengarkan dengan seksama, menghadirkan hati dan memahamkan apa yang ada di dalam apa yang dia dengar tadi. Dalilnya bahwasanya sampai jin mendapatkan petunjuk ketika mereka mendengar Al-Quran, yaitu surat Al-Jin ayat 1 sampai 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa amanna bih wa lan nusyrika bi rabbina ahada." Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diwahyukan kepadaku bahwasanya beberapa sekelompok jin mendengarkan Al-Quran. Maka kemudian mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengar Al-Quran yang sangat luar biasa, yang memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus, maka kami beriman dengannya dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan seorang pun. Jin saja ketika mendengar Al-Quran dapat petunjuk. Ini keutamaan yang kedua. Keutamaan yang ketiga, mendengarkan Al-Quran penyebab khusyuknya hati yang keras, sukanya cuma minta, bisa marah-marah, dibacakan, dinasihati seperti ini tidak mau menerima, hatinya keras pokoknya. Nah, orang seperti ini salah satu obatnya adalah dia mendengarkan Al-Quran. Coba perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba introspeksi diri kita. Pernah enggak kita berdoa sendirian, tidak ada orang yang melihat, kita mengingat Allah Subhanahu wa taala kemudian kita menangis? Salah satu tanda hati tersebut hidup, tanda hati tersebut adalah selalu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak keras, dia senantiasa menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang melihat dia. Coba perhatikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah menyuruh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Iqra' alayya." Wahai Abdullah bin Mas'ud, coba engkau baca Al-Qur'an, aku mendengarkan. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Aqra'u 'alaika wa 'alaika unzal."
Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah aku mau membaca Al-Qur'an kepada engkau? Padahal Al-Qur'an turun kepada engkau. Kenapa aku harus baca Al-Qur'an kepada engkau? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inni ashtahi an asma'ahu min ghairi." Aku ingin sekali mendengar bacaan Al-Qur'an dari orang lain. Imam Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan bahwasanya ketika beliau mengomentari hadis ini, fihi istihbabu istima'il qira'ah wal isgha'i laha wal buqa'i indaha wa tadabburiha wa istihbabu talabil qira'ati min ghairihi liyastami'a lahu. Di dalam hadis ini terdapat anjuran untuk mendengarkan Al-Qur'an, memahaminya dengan baik, menangis ketika dibacakan Al-Qur'an kepadanya, mentadabburinya, dan anjuran untuk meminta orang lain membacakan Al-Quran di hadapan dia dan dia mendengar. Pernah nggak kita seperti itu? Misalkan kita gantian sama istri baca, kita dengerin, besok kita baca, istri yang dengerin. Ini termasuk daripada sunnah Rasulullah SAW dianjurkan. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, "Inni ashtahi an asma'ahu min ghairi." Aku sangat ingin mendengar bacaan itu dari selainku. Kemudian Abdullah bin Mas'ud melanjutkan ceritanya, lalu aku baca surat An-Nisa sampai kepada ayat yang berbunyi, "Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida." Yang artinya, maka bagaimanakah jika kami datangkan di setiap umat saksinya, dan kami datangkan engkau wahai Nabi Muhammad SAW terhadap umatmu, engkau sebagai saksinya. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kuffa," atau perkataan lain, "Amsik," cukup. Lalu Abdullah bin Mas'ud mengangkat kepalanya, "Fara'aitu ainaihi tadrifan." Aku melihat kedua matanya berlinang dengan air mata. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis ini hadis riwayat Imam Muslim. Dari hadis ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa ambil pelajaran bahwasanya meminta dibacakan Al-Qur'an dan kita mendengarkan bacaan tersebut termasuk amalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mendengarkan Al-Qur'an termasuk bisa mengkhusyukkan hati, melembah lembutkan hati. Kan ada hati kita itu kadang-kadang keras, tidak mau menerima apapun, diomongin sedikit orang lain malah marah, tidak mau terima apapun. Itu keras hatinya, ibadah tidak mau. Orang salah satu karena keras hati itu karena tidak mau beribadah. Nah, salah satu obatnya adalah mendengarkan Al-Quran. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk keutamaan mendengarkan Al-Quran, penyebab bertambahnya keimanan. Mendengarkan Al-Quran penyebab bertambahnya keimanan. Dan orang kalau iman kuat, imannya bertambah, maka senantiasa dia akan jauh dari maksiat. Kenapa orang banyak maksiat? Karena imannya lemah. Coba perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minun idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang beriman adalah yang jika disebutkan nama Allah maka hatinya bergetar. Jika dibacakan atas mereka ayat-ayat Allah bertambah keimanannya. Kok bisa? Dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala bertambah keimanannya. Berarti penyebab bertambahnya keimanan adalah mendengar Al-Qur'an. Kenapa? Kok bisa mendengar Al-Qur'an saja bertambah keimanan? Coba perhatikan. Sebabnya disebutkan oleh Syekh Al-Mufassir Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsir beliau Taisir Karimir Rahman, wa wajhu dzalika annahum yulquna lahu as-sam' wa yuhdhiruna qulubahum litadabburihi fa 'inda dzalika yazidu imanuhum. Sisi pendalilan bahwasanya mendengarkan Al-Qur'an menambah keimanan adalah mereka ketika mendengarkan Al-Quran benar-benar meletakkan pendengaran mereka dan menghadirkan hati untuk memahami apa yang dibacakan.
maka pada saat itulah bertambah keimanannya. Ini 4 keutamaan orang yang berinteraksi dengan Al-Quran dengan cara mendengarkan Al-Quran. Interaksi yang kedua yaitu belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ini interaksi manusia yang kedua terhadap Al-Quran. Keutamaan orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya, maka kita bisa lihat. Yang pertama, sebelum saya sebutkan keutamaannya, belajar Al-Quran dan mengajarkannya itu kebiasaan Nabi dan para sahabatnya. Belajar Al-Quran dan mengajarkannya kebiasaan siapa? Nabi dan para sahabatnya. Coba perhatikan sekarang hadis riwayat Imam Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-Qur'an fa idza marra bi sujudil Qur'an sajada wa sajadna ma'ahu. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengajarkan kami Al-Qur'an. Maka jika beliau melewati ayat sujud tilawah, beliau sujud dan kami pun sujud bersama beliau. Berarti kita bisa ambil pelajaran keutamaan yang pertama dari orang yang belajar dan mengajar Al-Quran adalah dia mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan yang pertama, orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran adalah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengajaran beliau kepada para sahabat akan Al-Quran itu merupakan standar daripada ajaran-ajaran beliau yang lain. Coba perhatikan hadis riwayat Bukhari dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharata fil umur kama yu'allimuna as-surata minal Qur'an. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita beristikharah di setiap perkara. Bukan hanya mau nikah aja, setiap perkara. Sebagaimana beliau mengajarkan kami satu surat dari Al-Quran. Jadi yang menjadi standar adalah ajaran beliau kepada para sahabat tentang Al-Quran, dikiaskan dengan yang lain-lainnya. Ini merupakan berarti kita bisa ambil pelajaran kebiasaan beliau itu kebanyakan mengajarkan Al-Quran kepada para sahabatnya. Berarti orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan bukan hanya itu saja. Kalau beliau lagi sibuk tidak bisa ngajar orang, misalkan ada tamu dari luar, tamu ini ingin belajar Al-Quran, beliau waktu itu dalam keadaan sibuk, beliau akan manggil seseorang, fulan sini, ini ajarkan tamu kita Al-Quran. Ya, berarti ini memang kebiasaan Rasul SAW belajar Al-Quran. Dan berbanggalah orang-orang yang sampai detik ini masih belajar dan mengajar Al-Quran. Coba perhatikan sekarang hadis riwayat Imam Ahmad dari Ubadah ibnu Samit radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yushghal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sibuk. Fa idza qadima rajulun muhajirun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dafa'ahu ila rajulin minna yu'allimuhu al-Qur'an. Jika beliau sibuk, kemudian datang seorang lelaki yang muhajir, artinya dari luar datang ke kota Madinah, ingin tinggal di kota Madinah sebagai hijrah dia, maka Rasulullah SAW memberikan orang ini kepada seorang sahabat seorang dari kita, kata Ubadah ibnu Samit, yaitu memberikan kepada seorang sahabat agar sahabat ini mengajarkan kepada orang yang baru datang ke kota Madinah tersebut Al-Quran. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang kedua, orang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an adalah dia menyerupai para malaikat, terutama malaikat Jibril ketika mengajarkan Al-Qur'an kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mengajar menyerupai malaikat Jibril, yang diajar menyerupai siapa? Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya apa ini? Surat An-Najm ayat 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allamahu syadidul quwa." Yang mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah makhluk yang sangat kuat, yaitu Jibril alaihissalam. Berarti siapa yang mengajar Al-Quran, dia menyerupakan dirinya dengan malaikat. Dan yang belajar Al-Quran, dia menyerupakan dirinya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang ketiga, keutamaan orang yang belajar dan mengajar Al-Quran adalah sebaik-baik manusia. Sebaik-baik manusia. Coba perhatikan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu." Sebaik-baik kalian adalah atau dialah orang yang siapa? Yang paling ganteng, paling tinggi derajatnya, paling banyak uangnya, paling tinggi pangkatnya? Enggak. Yang paling baik dari kalian adalah khairukum, kata Nabi Muhammad SAW, sebaik-baik kalian man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu, siapa yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Dalam riwayat yang lain Nabi malah menekankan sekali lagi, inna afdolakum, sesungguhnya orang yang paling utama di antara kalian. Ada kata-kata inna, ini inna adalah taukid. Sesungguhnya orang yang paling utama di antara kalian siapa yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Bahkan Sufyan ibn Masruq Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, beliau ini adalah seorang ulama yang meninggal pada tahun 161 Hijriah, seorang tabi'ut tabi'i. Beliau mengatakan, mana yang lebih utama, berjihad di jalan Allah atau mengajarkan Al-Quran? Kata beliau, mengajar Al-Quran lebih utama daripada berjihad di jalan Allah. Beliau berdalil dengan hadis yang barusan kita sebutkan. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perhatikan sekarang, apa maksud belajar Al-Quran dan mempelajarinya dan mengajarkannya? Kan sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Maksud belajar dan mengajar ini apa? Dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Miftah Daris Sa'adah, ta'allamul Qur'an wa ta'limuhu yatanawalu ta'alluma hurufih wa ta'limaha. Maksud dari mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya adalah mengajarkan huruf-hurufnya dan ta'alluma ma'anih wa ta'limaha, dan belajar tentang makna-maknanya dan mengajarkannya. Jadi guru ngaji itu masuk ke dalam hadis ini. Wa huwa asyrafu qismai ta'allumihi wa ta'limihi, dan mempelajari makna-makna ayat Al-Quran dan mengajarkan makna-makna tersebut kepada kaum muslimin itu lebih utama daripada hanya sekedar belajar ilmu tajwidnya saja. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya karena ada hadis ini, ulama-ulama semenjak dulu mereka mau duduk di masjid berlama-lama. Kerjaan tetap mereka cuma baca Quran. Gara-gara hadis ini saja. Coba perhatikan, ada seorang guru ngaji di zaman dahulu yang bernama Abu Abdurrahman As-Sulami. Ya, beliau ini adalah salah satu dari anak sahabat, dan beliau lahir di zaman Nabi Muhammad SAW. Mulai zamannya Utsman bin Affan, setelah Nabi meninggal, Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq 2 tahun setelah Nabi meninggal. Kemudian Umar bin Khattab berapa tahun? 12 tahun. Berarti setelah 14 tahun, mulai semenjak Utsman bin Affan menjadi pemimpin, semenjak Nabi Muhammad SAW meninggal setelah 14 tahun, sampai Al-Hajjaj ibnu Yusuf datang sebagai pemimpin, dan ini lama sekali antara jarak Utsman bin Affan dengan Hajjaj, dia menjadi cuma guru ngaji. Ketika ditanya, kenapa kok engkau kekeh sekali sebagai guru ngaji, kata beliau, dzakal ladzi aq'adani maq'adi hadza. Hadis tadi
sebaik-baik kalian yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya adalah yang mengajakku untuk duduk sampai saat ini. Sebaik-baik kalian. Nabi Muhammad SAW mengatakan sebaik-baik kalian yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kemudian juga para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang ahli baca Al-Quran terkenal, Nafi' bin Abdurrahman Al-Madani, seorang ahli baca Al-Quran, ahli qiraat terkenal. Beliau ini mengajarkan Al-Quran, faqad aqra'an nasa dahran tawilan yazidu an 70 sanah. Artinya, beliau mengajarkan manusia Al-Quran lebih banyak daripada 70 tahun lamanya. Coba bayangkan. Kenapa? Karena ingin mendapatkan tadi, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Ada seorang juga yang bernama Al-Imam Abu Mansur Al-Khayyat Al-Baghdadi. Beliau mengajarkan Al-Quran lama sekali, sampai-sampai murid-muridnya semuanya orang buta. Berapa banyak orang buta yang beliau ajarkan? 70.000 orang buta. 70 orang buta beliau ajarkan seluruhnya Al-Quran. Ini para ikhwah sekalian, saya mendengar pernah diceritakan oleh teman dari Yaman waktu kita masih kuliah. Di Yaman itu, di sebuah daerah, ada orang yang mengabdikan dirinya khusus untuk mengajari orang yang mu'alaf baca surat Al-Fatihah. Jadi dia memberikan pengumuman kepada masyarakat, siapa yang baru masuk Islam datang kepada saya belajar surat Al-Fatihah, maka saya akan sangat senang sekali. Coba, orang ini pinter, dia sudah mendapatkan hadis Nabi Muhammad SAW, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Yang kedua, yang diajarkan surat apa? Al-Fatihah. Yang mana surat Al-Fatihah itu adalah rukun. Menurut jumhur ulama adalah rukun untuk sholat. Artinya ketika orang mau sholat, dia harus membaca surat Al-Fatihah. Dan dia bisa baca dari si fulan ini, maka dia akan dapatkan pahalanya. Ini orang yang cerdas, Pak. Orang yang benar-benar cerdas seperti ini. Dia mengabdikan dirinya bagi siapa yang tidak bisa baca Al-Quran, ataupun bagi siapa yang baru masuk ke dalam Islam, maka dia mengatakan belajar sama saya surat Al-Fatihah sampai selesai. Dan dia akan dapat pahalanya sangat luar biasa. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan yang keempat, belajar dan mengajarkan Al-Quran lebih baik dari mendapatkan perhiasan-perhiasan kemewahan dunia. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda dari Uqbah ibnu Amir radhiyallahu anhu, beliau pernah keluar, Nabi Muhammad SAW pernah keluar ke tempat Suffah, Masjid Nabawi. Dulunya itu ada masjid, Pak, di sebelah sini ada Suffah. Suffah itu adalah tempat tinggalnya para sahabat yang tidak punya rumah. Saya bacakan hadisnya. Uqbah ibnu Amir radhiyallahu anhu bercerita, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fi Suffah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar dari rumahnya, dan pada waktu itu kami berada di Suffah. Suffah adalah tempat tinggalnya para sahabat yang tidak mempunyai rumah di Masjid Nabawi. Faqala, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, ayyukum yuhibbu an yaghdua kulla yaumin ila Buthan au ilal Aqiq. Siapa yang di antara kalian ingin setiap pagi pergi ke tempat yang bernama Buthan dan juga pergi ke tempat yang bernama Aqiq, fayati minhu binaqatain kaumawain fi ghairi ithmin wala qat'i rahim. Lalu dia ambil dari Buthan tersebut atau dari Aqiq tersebut 2 onta yang sangat gemuk dan tinggi-tinggi, gratis. Siapa yang ingin setiap pagi pergi ke daerah Buthan atau Aqiq, ngambil onta 2, ontanya kaumawain, gemuk-gemuk dan tinggi-tinggi. Siapa yang ingin? Beliau sekarang berbicara kepada orang-orang yang ada di Suffah yang butuh apa? Butuh harta.
Beliau menawarkan seperti itu. Siapa yang ingin dari kalian mendapatkan onta yang tinggi-tinggi dan gemuk-gemuk, silakan pergi ke daerah Buthan dan ke daerah Aqiq. Kemudian kata para sahabat menjawab, ya Rasulullah, nuhibbu dzalik. Wahai Rasulullah, kami ingin mendapatkan 2 onta yang tinggi-tinggi setiap pagi, gratis. Siapa yang nggak ingin? Gratis. Dulu onta mahal Pak ya, sampai sekarang juga mahal. Nah, kemudian Rasulullah SAW bersabda, afala yaghdu ahadukum ilal masjid faya'lama aw yaqra'a ayataini min kitabillahi azza wa jal khairun lahu min naqatain wa thalathun khairun lahu min thalath wa arba'un khairun lahu min arba' wa min a'dadihinna minal ibil. Kata Rasulullah SAW, kalau kalian ingin itu, setiap pagi kalian keluar dari kota Madinah, pergi ke Bathan, kemudian atau ke Aqiq, kemudian ngambil gratis 2 onta. Di sana ada yang lebih baik daripada itu, yaitu apakah kalian tidak pergi pada waktu pagi hari ke masjid, kemudian mengajarkan 2 ayat atau membaca 2 ayat dari Al-Quran, dari kitabullah azza wa jal, itu lebih baik daripada 2 onta yang gemuk-gemuk dan tinggi-tinggi. Atau kalian mengajarkan 3 ayat dari Al-Quran atau membaca 3 ayat dari Al-Quran di masjid setiap pagi, lebih baik daripada mengambil 3 onta yang tinggi-tinggi dan gemuk-gemuk. Atau kalian mengajarkan 4 ayat dari Al-Quran atau membaca 4 ayat dari Al-Quran, itu lebih baik daripada mengambil 4 onta yang tinggi-tinggi dan gemuk-gemuk gratis. Ini menunjukkan belajar dan mengajar Al-Quran lebih utama daripada mendapatkan perhiasan dunia. Kemudian Bapak Ibu para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang membaca Al-Quran, keutamaan yang kelima ini, orang yang mengajarkan Al-Quran, maka pahalanya akan terus mengalir selama Al-Quran itu dibaca. Ini subhanallah. Ini teringat guru ngaji ini. Ya, guru ngaji itu yang ngajarkan orang Al-Quran, selama muridnya ini baca Al-Quran, selama ayat itu dibaca, dia akan dapatkan pahalanya meskipun tulang belulungnya sudah hancur, tinggal 1 tulang ekor saja. Karena menurut Nabi Muhammad SAW, manusia ketika dikuburkan di bumi, dia akan hancur tulang belulungnya kecuali ajbuz zanab, 1 ekor tulang saja. Nah, orang yang dalam keadaan seperti itu, ketika di dunia dia mengajarkan Al-Quran, dia akan terus dapat aliran pahala, seperti dikasih selang, terus ngalir pahalanya kepada dia selama ayat itu dibaca, meskipun yang membacanya bukan muridnya. Selama ayatnya dibaca, dia akan dapat pahalanya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Coba perhatikan hadis yang sangat luar biasa, hadis yang diriwayatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man 'allama ayatan min kitabillahi azza wa jal, kana lahu thawabuha ma tuliyat." Barang siapa yang mengajarkan, saya ulangi, barang siapa yang mengajarkan 1 ayat dari Al-Quran, dari kitabullah azza wa jal, maka dia akan mendapatkan pahalanya selama ayat itu dibaca. Ini menunjukkan yang membacanya bukan hanya sekedar muridnya saja. Kalau seandainya yang membacanya orang lain, selama ayat itu dibaca, dia akan dapat pahalanya. Ma tuliyat, selama ayat itu dibaca, maka dia akan mendapatkan pahalanya. Makanya Nabi Muhammad SAW tadi bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Contoh yang lain, hadis yang lain, hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, inna mimma yalhaqal mu'mina min 'amalihi wa hasanatihi ba'da mautih ilman 'allamahu wa nasharahu wa waladan salihan tarakahu. Sesungguhnya dari hal yang mendapati seorang mukmin
dari amalan-amalannya dan kebaikan-kebaikannya meskipun setelah dia meninggal adalah sebuah ilmu yang diajarkan dan dia sebarkan. Satu. Dan anak soleh yang dia tinggalkan. Perhatikan nih, anak soleh yang dia tinggalkan, bukan anak kaya yang dia tinggalkan, anak soleh. Itu merupakan amalan yang akan jadi amalan ibadah dia setelah dia mati. Anak soleh. Sebagian orang kadang-kadang ingin anaknya berkecukupan sampai nanti anaknya besar, ketika dia mati juga anaknya ingin dia berkecukupan, tapi tidak memperhatikan kesolehan anaknya. Padahal Nabi Muhammad SAW mengatakan wa waladan salihan tarakahu, anak yang soleh yang dia tinggalkan, itu amalan kebaikan yang akan didapati meskipun dia sudah meninggal. Wa mushafan warathahu, Al-Quran, mushaf yang dia wariskan kepada orang lain. Au masjidan banahu, atau masjid yang dia bangun. Au baitan libnis sabili banahu, atau rumah persinggahan untuk orang-orang musafir yang dia bangun. Au nahran ajrahu, atau sungai yang dia alirkan, asalnya macet sungainya, gara-gara dia bisa mengalirkan air di situ, maka itu termasuk amal ibadah yang sampai dia meninggal nanti dia akan mendapatkan pahalanya. Au sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi, atau sedekah yang dia keluarkan dari hartanya ketika dia sehat dan ketika dia hidup. Yalhaquhu min ba'di mautih, semuanya ini akan mendapati dia setelah kematian dia. Nah, yang jadi permasalahan tadi adalah ilman 'allamahu. Ilmu yang paling utama diajarkan adalah belajar dan mengajar Al-Qur'an. Ini yang akan, ketika seseorang ada yang dicambuki di kuburannya disempitkan, kemudian setelah itu diremukkan tulang-tulangnya, kemudian setelah itu datangi oleh para malaikat, dipukul dengan martil dari besi di antara kedua telinganya. Ketika itu ada di antara orang-orang yang telah dikubur, dia dengan tenangnya mendapatkan setoran pahala dari dunia. Ilmu yang dia ajarkan atau yang dia sebarkan. Ingat kata-kata sebarkan ini. Sebagian orang kadang-kadang terbatas kemampuannya. Tidak bisa seperti orang, seperti kiai, seperti ustadz, juru dakwah. Tidak bisa saya ustadz, nggak bisa. Saya bukan bidangnya. Kalau suruh nukang saya bisa. Kalau menggunakan otak saya nggak bisa, Ustaz. Di sini Nabi Muhammad SAW mengatakan ilman 'allamahu au nasyarahu, ilmu yang dia ajarkan atau yang dia sebarkan. Saya pernah ketemu sopir taksi. Kebetulan sopir taksinya ini orang Arab, di Madinah saya ketemu. Di belakang jok dia ada kaset-kaset agama, ceramah agama pakai bahasa Arab. Dan kaset-kasetnya yang ceramah syekh-syekh terkenal di Arab Saudi. Saya tahu ini buat majani, gratis, buat dibagikan bagi yang menumpang dan numpang di taksi dia. Saya tanya kepada sopir taksinya, majani ambil fulus, apakah ini gratis atau dengan uang? Kata dia, ambil sesuka Anda. Dalam bahasa Arabnya, khudh ma badalak watruk ma badalak. Ambil sesuka Anda dan tinggalkan sesuka Anda. Apa yang Anda suka ambil, yang tidak suka tinggalkan. Coba bayangkan, ini kaset nanti didengar oleh orang. Nanti mungkin yang sudah mendengar akan kasihkan ke orang lain. Menyebarkan ilmu hanya dengan satu kaset. Apalagi di zaman yang begitu tinggi tingkat teknologinya, kita sangat mudah menyebarkan ilmu, menyebarkan pengumuman kajian, menyebarkan CD. Ilman 'allamahu aw nasyarahu, ilmu yang diajarkan ataupun yang dia sebarkan. Jangan diremehkan itu. Itu akan menjadi setoran pahala ketika kita sudah hanya tinggal satu tulang, ekor, ajbudz zanab. Sudah tidak ada lagi pahala yang kita bisa hasilkan.
Di sana ada setoran pahala, subhanallah. Gara-gara cuma ngajak orang dengan SMS, ayo ada kajian, ayo datang. Nyebarkan ilmu. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama kalau seandainya dia mengajarkan dan mengajarkan Al-Qur'an. Orang tua, yang kadang-kadang orang tua inginnya instan, inginnya pondok pesantren nyulap anaknya jadi bisa baca Al-Qur'an. Kalau anaknya sudah umur SD langsung masukkan ke pondok pesantren, bilang Pak Yainya, Pak Yai saya nitip ya anak ini, orang tua super tega ini, raja tega ya, dia nggak mau ngurus anaknya, dikasih ke orang lain. Tidak pernah diajarkan oleh orang tuanya bagaimana tata cara baca Al-Quran. Penyakitnya karena orang tuanya nggak bisa baca Quran. Padahal orang tua yang mengajarkan Al-Quran keutamaannya luar biasa. Coba perhatikan hadis yang sangat luar biasa ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Buraidah ibnul Husayb radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, kuntu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa sami'tuhu yaqul. Aku pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba ingat, indah kan? Para sahabat itu ceritanya indah sekali. Aku pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kok enggak kita gitu ya? Ahmad Zainuddin berkata, aku pernah bersama Rasulullah SAW. Boleh nggak kita bercita-cita atau berbicara kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Ya Allah, kenapa saya nggak hidup di zaman Nabi ya? Nggak boleh. Jangan-jangan nanti jadi temannya Abu Jahal. Ya. Sekarang alhamdulillah kita ini kalau seandainya meninggal, insyaallah taala kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggal jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang sangat diinginkan untuk ditemui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya sering ketika membaca hadis-hadis seperti ini saya agak sedih. Kenapa? Karena mereka lah orang-orang yang utama. Mereka bisa bercerita, kuntu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Suatu keutamaan yang sangat luar biasa, bersama seorang yang sangat mulia, yang dengannya gara-gara kita mengikuti beliau kita masuk surga. Nah, orang ini bersama orang itu, kuntu 'inda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata, fasami'tuhu yaqul. Aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal Qur'an yalqa sahibahu yaumal qiyamah hina yanshaqqu anhu qabruhu karrajulis syahib. Artinya, sesungguhnya Al-Qur'an akan menemui yang membacanya. Al-Qur'an itu akan menemui yang membacanya pada hari kiamat, ketika kuburan-kuburan terbongkar. Dia akan menemui seperti seorang lelaki yang wajahnya itu berwarna. Fayaqululah. Lalu Al-Quran berkata kepada orang ini yang baru dibangunkan dari kuburnya, hal ta'rifuni, wahai kamu yang baru dibangunkan dari kubur, tahu enggak engkau aku siapa? Kemudian orang ini mengatakan, ma'arifuka, aku enggak kenal engkau. Lalu Al-Quran berkata, ana sahibukal Qur'anul ladzi azma'tuka fil hawajir wa ashartu lailaka. Aku adalah temanmu, yaitu Al-Quran, yang mana ketika siang hari kamu tidak tidur gara-gara baca Al-Quran, ketika malam hari aku bikin kamu enggak tidur gara-gara engkau membacaku. Wa inna kulla tajirin min wara'i tijaratih. Sesungguhnya setiap pedagang pasti dapat keuntungan dari dagangannya. Dia kemarin ketika di dunia berdagang dengan Al-Quran, baca Al-Quran, memahami Al-Quran, belajar Al-Quran, dan pasti ada keuntungannya. Ini yang dia inginkan oleh Nabi Muhammad SAW. Wa innakal yaum min wara'i kulli tijaratin. Sesungguhnya engkau pada hari ini ketika hari kiamat akan mendapatkan keuntungan dari perdaganganmu. Fayu'tal mulka biyaminih. Akhirnya diberikan kerajaan di tangan kanannya. Wal khulda bishimali,
dan kekekalan di tangan kirinya. Sudah kerajaan, kekayaan, kemewahan di tangan kanan, di sini kekekalan. Ini bedanya dengan kekayaan dan kerajaan, kekuasaan di dunia. Cuma dapat, oke dapat, tetapi enggak kekal. Di akhirat kekekalan di tangan kirinya. Wa yudha'u ala ra'sihi tajul waqar. Lalu diletakkan di atas kepalanya mahkota kehormatan. Mahkota kehormatan. Wa yuksa walidahu hullataini la yaqumu lahuma ahlud dunya. Ini yang ingin kita bicarakan. Dan kedua orang tuanya diberikan kain dari surga yang tidak dimiliki oleh seluruh penduduk dunia. Kain dari surga yang tidak dimiliki oleh seluruh penduduk dunia. Fayaqulan. Lalu kedua orang tua ini berkata, bima kusina hadza, kenapa kami mendapatkan pakaian kain yang luar biasa ini? Apa sebabnya? Fayuqal, dijawab, pertanyaan dari kedua orang tua ini dijawab, bi akhdhi waladikuma al-Qur'an, karena kalian telah mengajarkan Al-Qur'an kepada anak kalian. Ajari Al-Qur'an. Ingin dapat tajul waqa, ingin dapat apa? Baju dari surga yang tidak dipunyai oleh seluruh penduduk dunia, maka ajari anak Al-Qur'an. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lalu dikatakan kepada orang ini, "Tsumma yuqalulah iqra was'ad fi darajil jannah wa ghurafiha." Baca Al-Qur'an silahkan. Kemudian naik di tingkatan-tingkatan surga dan kamar-kamar yang ada dalam surga. Fahuwa fi su'udin ma dama yaqra hadza kana aw tartilan. Maka orang tersebut selama dia baca Al-Qur'an terus naik derajatnya. Selama dia baca Al-Qur'an dengan tartil. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, orang tua yang mengajarkan Al-Qur'an kepada anaknya juga akan dapat keutamaan. Nah, ini yang membuat kita semangat untuk mengajarkan kepada anak kita Al-Qur'an. Jangan langsung lempar ke pondok pesantren. Itu lihat, para ulama-ulama terdahulu, mereka pasti biografinya Imam Asy-Syafi'i, hafizul Qur'an qabla bulughihi. Imam Asy-Syafi'i belajar hafal Al-Qur'an sebelum balighnya, bahkan umur 6 tahun atau 7 tahun atau 8 tahun. Dari siapa? Siapa yang ngajarin? Orang tuanya. Lempar anaknya ke pondok pesantren, Pak Yai, mohon ya anak saya dijaga. Raja tega ini. Anaknya baru pipis saja bilang nggak bisa. Alhamdulillah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena waktu di sana ada interaksi yang ketiga, keempat, kelima belum kita bisa baca, yaitu keutamaan membaca Al-Qur'an. Ini adalah yang sangat luar biasa, dan ini adalah salah satu perdagangan dengan Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan keuntungan yang sangat luar biasa. Membaca Al-Qur'an, baca aja Pak, baca. Nanti saya akan sebutkan minggu depan insyaallah taala apa yang baik itu dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari kami pribadi manusia biasa. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.